Bismillah, menyambung materi yang tadi Bapak sudah berikan ada sekitar 5 tugas untuk menggambar posisi jarum jam pada jam analognya ya. Ada 5 tadi soalnya. Yang belum menyaksikan videonya silahkan saksikan dulu videonya, baru nanti kalian bisa melangkah ke video yang ini di matematika jam part 2 atau part 2 ya, bagian 2. Nah, untuk lanjutkan materi ini, materi berikutnya yang akan Bapak jelaskan adalah menghitung rentang waktu atau lamanya waktu. Tadi kita sudah belajar untuk menggambar jamnya ya, seperti ini, jam analog. Jam analog atau jam yang menggunakan jarum jam seperti ini. Ada angka 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di video sebelumnya, jika kita melangkah hanya satu langkah seperti ini, berarti itu lama waktunya hanya 1 jam atau berapa menit? 60 menit, betul. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, misalnya ya, bentuknya soal cerita, dengarkan. Pak Ahmad berangkat dari rumahnya menuju kantor jam 7 pagi. Kita coba gambarkan jam 7 pagi dulu ya. Jam 7 pagi. Seperti ini, dan jarum panjangnya ke sini. Pak Ahmad menempuh perjalanan selama 2 jam untuk bisa sampai ke kantornya. Nah, membutuhkan waktu 2 jam untuk bisa sampai ke kantornya. Pada pukul berapakah Pak Ahmad sampai di kantornya? Bagaimana cara mengerjakannya? Mudah. Perhatikan baik-baik. Tadi seperti Bapak bilang, kalau dia melangkah hanya 1 langkah seperti ini, berarti hanya melangkah 1 jam. Dia rentang waktunya 1 jam. Nah, tadi pada soal tadi, Pak Ahmad berangkat jam 7, lalu lamanya perjalanan selama 2 jam. Berarti dia melangkah berapa langkah? 2 ya. 1, 2. Nah, seperti ini kira-kira. Dia melangkah 2 kali ke depan pastinya ya. Jadi Pak Ahmad sampai di kantor jam 9. Betul. Perjalanannya selama 2 jam. Nah, mengerti sampai di sini? Mudah ya, mudah. Sama seperti soal penjumlahan seperti ini. 7 ditambah 2. Pak Ahmad berangkat jam 7. Lamanya perjalanan 2 jam. Berarti Pak Ahmad sampai kantor jam 9. Betul. Soal berikutnya. Kita coba lagi soal berikutnya. Kita berlatih soal cerita. Ya. Misalkan seperti ini. Esan terbangun dari tidurnya pada pukul 2 malam. Nah, sholat malam nih, Masya Allah nih Esan nih kayaknya nih. Top, mumtaz. Nah, Esan terbangun jam 2 malam. Setelah itu dia belum tidur lagi sampai jam 5 pagi atau tadi jam 2 pagi juga boleh ya penyebutannya ya. Esan terbangun pada jam 2 pagi atau jam 2 dini hari. Nah, Esan tidak tidur sampai jam 5. Tidak tidur sampai jam 5. Nah, seperti ini. Ya. Esan tidak tidur sampai jam 5. Berapa jamkah Esan terbangun atau terjaga atau melek waktu malam itu? Esan tadi terbangun jam berapa? Jam 2. Lalu tertidur lagi jam 5. Berapa lama Esan terbangun? Kita hitung ya. Dari 2 ke 5. 1, 2, 3. Berapa kali melangkah? 3. Berarti Esan terjaga atau terbangun selama 3 hari, menit, 3 jam. Betul. Setelah itu dia tidur lagi. Kemungkinan habis sholat subuh nih dia tertidur lagi ya. Masya Allah.
Nah, itu berarti kalian sudah mengerjakan 2 model soal cerita tentang jam, tentang waktu atau rentang waktu ya. Nah, ini model soal yang kedua. Yang ketiga, seperti ini. Lama perjalanan dari kota Depok ke kemana ya? Ke Bandung adalah 4 jam. Lama perjalanan antara kota Depok ke Bandung adalah 4 jam. Nah, bila dari kota Depok nih, dari Depok kita mulai jam 4 pagi. Dari kota Depok kita mulai jam 4 pagi. Jam berapakah kita sampai di Bandung? Jam berapa kita sampai di Bandung? Nah, jam berapa ya? Coba kita lihat di sini. Kalau kita mulai dari Depok jam 4. Tuh, jam 4. Jangan lupa kalau mau menggambarkan jam di jam analog, jarum pendeknya mengarah ke arah jamnya, jarum panjangnya mengarah ke menitnya, oke? Dan selalu di angka 12 kalau dia tepat di jam tersebut. Kita mulai dari Depok jam 4. Perjalanannya selama 4 jam. Nah, berarti jam berapa tiba di Bandung? Nah, tadi ini lamanya perjalanan 4 jam. Berarti kalau dituliskan dalam operasi hitung matematika mudah. Tinggal kita tambah jam 4 ditambah 4 jam. Jam 4 ditambah 4 jam sama dengan jam 8. Jam 8 apa ini? Pagi, malam? Jam 8 pagi juga ya, karena kita tadi berangkatnya jam 4 pagi, seperti itu. Jadi lamanya perjalanan selama 4 jam sama dengan, nah maksudnya sampainya di jam 8, seperti itu. Sama juga tadi kalau kita buat lompatannya, jadi dia melompat 4 kali, 1, 2, 3, 4 jam ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk soal-soal ini kalian bisa mengerjakan soal pada halaman, Bapak hapus dulu ya. Pada halaman 31 ya. Pada halaman 31 kalian bisa kerjakan bagian atas dan bagian bawah ya. Bagian atas dan bawah. Oke, materinya cukup mudah loh. Kalau kurang mengerti putar lagi materi yang sebelumnya. Kemudian ada lagi contoh soalnya di halaman tapi bisa nanti sih kalau yang satu lagi nih. Nah, untuk materi berikutnya yang akan Bapak langsung bahas, kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa 1 jam sama dengan 60 menit, betul? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit nih, maksudnya gimana sih Pak? Nih, misalnya ini Bapak gambarkan sebagai jam lagi ya, ini jam analog tadi ya. 12, 6, 3, 9 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti ini ya. 60 menit itu dihitung dari mana Pak? Dari mana dapatnya 60 menit? Nah, kita lihat di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Kita buktikan. Di sini ada berapa angka? 12, betul. Nah, setiap kalian bisa kelihatan ya di sini. Dari angka 12 ke 1 ada jaraknya ya. Nih, ada jaraknya. Dari 1 ke 2 ada jaraknya juga. Dari 2 ke 3 dan seterusnya ini ada jaraknya semua. Betul? Ya. Nah, setiap jarak yang ada di antara angka dengan angka ini nilainya
Ada nilainya loh. Nih ya. Bentar, Bapak hapus dulu. Di setiap jarak ini atau nih contoh nyatanya. Ini jam dinding. Bisa kalian lihat di sini. Jarak antara angka ke angka ini ada titik-titik kecilnya. Titik, 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 titik. Nah, di setiap titik ini mempunyai nilai sebesar 1 menit. Kelihatan yang Bapak tulis di jamnya? 1 menit. Yes. Setiap titiknya ini bernilai 1 menit ya. Jadi kalau kalian punya keluangan waktu atau kesabaran lebih, kalian bisa hitung satu-satu nih kalau nggak percaya ya. Satu persatu kalian hitung dari mulai start di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai ketemu di sini lagi, pasti ketemunya 60 buah titik. 60 buah titik itu artinya apa? Di situ ada 60 menit dan masing-masing titiknya ini melambangkan 1 menit ya. Nah, kemudian setiap kali kita melompat dari angka 12 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 dan seterusnya sampai ke 12, setiap lompatannya itu bernilai berapa menit? 5. Setiap lompatannya bernilai 5 menit. Mau pembuktiannya? Lihat di sini ya. Kita mulai dari angka 12, yang mudah dulu. Nih, dari segitiga ini titik awal, kita hitung. Kita mau melompat 1 angka saja nih, ke angka 1 ya. Lihat. Ada berapa titik di sana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, betul kan? Masya Allah, di situ ada 5 menit, ada 5 titik berarti melambangkan 5 menit. Nah, berarti setiap lompatannya seperti ini, dari angka 12 ke 1 itu 5 menit. Ya. Dari 1 ke 2 itu 5 menit. Dari 2 ke 3 5 menit. Dan seterusnya sampai ke angka 12 itu 5 menit di setiap lompatannya. Kalau kalian jumlahkan semuanya, pasti hasilnya berapa? 60 menit. Itu dalam 1 jam. Pertanyaan Bapak, kalau itu 1 Pak, kalau setengah jam, saya sering dengar setengah jam, kamu mau makan berapa lama lagi misalnya? Setengah jam aja Bu, misalnya seperti itu. Setengah jam. Berapa menit setengah jam? Setengah jam itu sama dengan setengah itu seberapa sih? Setengah ya, setengah, separuh. Set. Nah, kita bagi 2 jamnya. Tuh. Kalau tadi 1 putaran ini 60 menit, ya. Kalau 1 putaran ini 60 menit, berarti kalau kita bagi 2 jadi gimana ya? Jadi 60 dibagi 2. Tuh, ini setengah itu sama dengan 1/2. Berarti dari 1 buah lingkaran ini kita bagi 2 ya. 60 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 3 dikali 2 sama dengan 6, dikurangi 0, 0 diturunkan. 0 dibagi 2 jadi 0. Begitu ya. Jadi di sini ada 30 menit. Inilah dia hasilnya. Setengah jam itu sama dengan berapa menit? 30 menit ya. Kalau kalian tidak percaya dan mau membuktikannya lagi, kita lihat lagi ke sini. Ini kalian bisa hitung. Kalau dari sini ke sini 5 menit, dari 1 ke 2 5 menit dan seterusnya sampai ke angka 6. Kalau kalian jumlahkan semua sini 5 pasti ketemunya 30. 30 untuk yang sebagian ke kanan dan 30 yang untuk sebagian ke kiri ya. Jadi ini kalau di total nanti tetap ada 60 menit. Nah, itu tadi kalau misalnya setengah jam sama dengan 30 menit. Nah, sekarang Bapak mau memberikan pertanyaan. Kita main contoh soal, oke? Contoh soal. Seperti ini. Kalau misalnya Wildan mulai belajar pukul
7. Oh, bukan. Malam ya ceritanya. Jam 19.00. Lalu Wildan belajar selama setengah jam. Pada jam berapa Wildan selesai belajar? Nah, setengah jam tadi sama dengan, ini kita tulis dulu setengah jam ya. Setengah jam, oke. Berarti setengah jam tadi berapa menit? 30 menit. Seperti ini, 30 menit. Nah, kalau Wildan mulai belajar jam 19.00, kita tambahkan saja langsung 19 ditambah. Ingat, di bagian depan ini jamnya, di bagian belakang ini menandakan menitnya, ya, menitnya. Jadi tinggal kita tambahkan jam 19 ditambah 30 menit. Alias kita masukin 30-nya ini ke bagian belakang. Jadi 19.30 seperti itu. Jadi Wildan selesai belajar jam 19.30. Betul. Nah, untuk contoh soalnya kita bisa lihat pada halaman pada halaman 58. Nah, pada halaman 58 itu di situ ada tabel. Di sana ada tabel tentang jam kegiatan. Jadi misalnya start di jam sekian, berakhir di jam sekian. Kalian tinggal tuliskan berapa lama waktu mereka melakukan kegiatan itu. Oke? Itu yang pertama di halaman 58 ya, halaman 58. Ingat, kerjakan sendiri. Kalian hanya boleh bertanya kepada orang tua atau kepada bapak, oke? Tidak boleh ada yang orang tua yang mengerjakannya, ya, supaya kalian belajar, nak, supaya ilmunya menyerap dan teringat di memori kalian, ya. Kemudian setelah itu, jika sudah mengerjakan halaman 58, kalian bisa berlatih lagi, ada latihan di halaman 70. Pada halaman 71. Oh, maaf. Di halaman 70 dan 71. 71 ya. 71. Di halaman 71. Banyak ya tugasnya ya. Tidak apa-apa. Waktu kalian 1 pekan untuk menyelesaikan tugas ini, dan jika ada yang belum mengerti tentang materinya, silahkan japri ke Bapak. Insya Allah akan Bapak jelaskan via video call, ya. Itu saja untuk materi hari ini. Ada 3 video pembelajaran. Jangan ada yang di skip, perhatikan karena ini pembelajaran menjadi pembelajaran private atau pribadi buat kalian. Insya Allah kalian bisa mengerti. Semoga memudahkan dan kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.